Pernahkah kamu merasa tidak dihargai dan diremehkan? Dan bingung harus bagaimana? Mari kita bahas 8 sikap stoik yang akan membantu kamu mengubah situasi ini. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menempatkan kedamaian atau kebahagiaan kita di tangan orang lain, dan untuk mengarahkan energi kita pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Sikap-sikap ini praktis dan mendalam, mengajarkan kita untuk memiliki keteguhan sikap dan kendali emosi ketika menghadapi situasi sulit. Kita harus berhenti, merenung, dan memilih tindakan dengan sadar, bukan bereaksi secara impulsif. Stoikisme membimbing kita untuk lebih proaktif, berpikir sebelum bertindak, dan menumbuhkan ketahanan dalam menghadapi pelecehan dan penghinaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan tinggalkan like. Itu sangat membantu dan tidak akan merugikanmu sama sekali. Mari kita mulai. Sikap pertama, kuasai seni untuk tidak bereaksi. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana seseorang mencoba memancing kamu agar bereaksi marah? Bayangkan kekuatan untuk tetap tenang, tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan darimu. Inilah prinsip seni untuk tidak bereaksi, salah satu konsep paling berharga dalam stoikisme. Misalnya, saat ada rapat dan seseorang memberikan komentar sarkastik tentang pekerjaanmu, semua orang menatapmu, menunggu kamu membalas. Namun kamu hanya mengambil napas dalam-dalam, melihat orang itu dengan tenang, dan memilih untuk tidak langsung menjawab. Momen jeda itu, kendali itu, disitulah kekuatanmu yang sebenarnya terletak. Banyak orang percaya bahwa bereaksi cepat adalah tanda kekuatan, berpikir bahwa respons cepat menunjukkan kecerdasan. Padahal, justru sebaliknya, bereaksi impulsif berarti emosi yang mengendalikanmu, bukan kamu yang mengendalikan emosi. Siapapun yang mengetahui hal ini dapat memanfaatkan kelemahanmu untuk memancing dan memanipulasimu. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dan jernih, bahkan saat diprovokasi. Bayangkan jika kamu dalam diskusi dengan anggota keluarga yang tahu persis bagaimana cara mengganggumu. Alih-alih menaikkan suara, kamu memutuskan untuk mendengarkan dan menjawab dengan tenang. Hal ini memang tidak mudah, tetapi dengan melakukannya, kamu tidak memperparah konflik, dan seiring waktu ketegangan akan berkurang. Kendali ini mencerminkan kebijaksanaan stoik, mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak emosi kita sendiri. Ketika kita tidak langsung bereaksi, kita memberikan waktu bagi emosi untuk mereda, memberi kita kesempatan untuk berpikir dengan jernih dan merespon secara otentik, sesuai dengan siapa kita dan apa yang kita inginkan. Selain itu, dengan tidak bereaksi secara impulsif, kamu akan mengecoh dan membingungkan orang-orang yang mencoba membuatmu goyah. Mereka mengharapkan ledakan atau serangan balik, sesuatu yang membenarkan provokasi. Dengan tidak bereaksi, kamu memutus siklus ini dan menunjukkan bahwa kamulah yang berkuasa. Bayangkan dampak dari pengendalian diri ini dalam hidupmu. Alih-alih dianggap sebagai seseorang yang mudah terbawa emosi, kamu akan dihormati sebagai pribadi yang tenang dan stabil. Orang-orang akan mulai lebih menghormatimu, melihatmu sebagai seseorang yang berpikir sebelum bertindak, dan tidak mudah terpengaruh. Kemampuan ini tidak hanya memperbaiki hubunganmu dengan orang lain, tetapi juga meningkatkan kedamaian batinmu. Dengan menguasai seni untuk tidak bereaksi, kamu akan menjalani hidup dengan lebih damai, tidak lagi terganggu oleh provokasi kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kamu akan menyadari bahwa kamu memiliki kekuatan untuk memilih responmu sendiri, hidup sesuai dengan nilai-nilaimu, dan tidak menjadi sandera emosi orang lain. Jadi, saat seseorang mencoba memprovokasimu, ingatlah seni untuk tidak bereaksi. Gunakan momen itu untuk bernapas, tenang, dan pilih responmu dengan bijaksana. Kamu akan terkejut dengan perbedaan yang dihasilkan dalam hidupmu, dan penghargaan yang akan kamu dapatkan dari orang lain. Seni untuk tidak bereaksi adalah salah satu kekuatan terbesar yang ditawarkan stoikisme kepada kita. Sikap kedua, gunakan diam sebagai sekutu terbesarmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kadang-kadang diam bisa berbicara lebih keras daripada mencoba berteriak? Bayangkan seseorang mencoba memprovokasimu, tidak menghargaimu, berharap kamu meledak. Tapi alih-alih kamu tetap diam,
mengamati dengan tenang. Inilah kekuatan dari diam yang strategis, sebuah alat stoik yang bisa sepenuhnya mengubah interaksimu. Dalam stoikisme, diam bukan hanya tentang tidak berbicara, tapi sebuah pilihan yang disengaja, sebuah tindakan kendali dan kekuatan. Ketika kamu memilih untuk tetap diam dan tidak bereaksi terhadap provokasi, kamu menunjukkan penguasaan atas emosimu, sesuatu yang jarang dimiliki orang. Kendali diri ini akan melucuti dan membingungkan orang lain yang mengharapkan reaksi darimu. Bayangkan saat kamu diremehkan atau tidak dihargai. Jika kamu mencoba menjelaskan atau berdebat, kamu malah akan bermain dalam permainan orang lain dan menuruti keinginan mereka. Tetapi ketika kamu menggunakan diam, kamu menolak untuk ikut serta dalam dinamika itu dan hidup tanpa terpengaruh oleh mereka. Diam juga memberimu waktu. Waktu untuk berpikir, menilai situasi, dan memutuskan respons terbaik. Jika memang perlu merespon. Diam memungkinkan kamu untuk menunjukkan bahwa kamu tidak dikendalikan oleh emosi sesaat. Ini membingungkan mereka yang mencoba mengganggumu, karena kebanyakan orang terbiasa dengan reaksi cepat. Mereka berharap kita bereaksi, meledak, atau menjadi defensif. Dengan tetap diam, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak perlu pengakuan atau persetujuan orang lain untuk menghargai dirimu. Kekuatanmu berasal dari dalam, bukan dari pendapat orang lain. Jadi, lain kali ketika seseorang mencoba untuk tidak menghargaimu, ingatlah kekuatan dari diam. Gunakan sebagai senjata rahasiamu, dan lihat bagaimana kamu mulai mengubah tidak hanya hubunganmu, tetapi juga dirimu sendiri. Diam bisa menjadi sekutu terbesarmu, menunjukkan kekuatan batinmu tanpa perlu mengucapkan satu kata pun. Sikap ketiga, kenali kekuatanmu sendiri. Pernahkah kamu memikirkan kebebasan yang datang dari menjadi mandiri? Bayangkan tidak perlu bergantung pada siapapun untuk mencapai tujuanmu atau merasa baik secara emosional. Menjadi mandiri memperkuat semangatmu dan mengubah cara orang lain memandangmu. Ini adalah tanda kekuatan dan rasa percaya diri, nilai-nilai penting dalam stoikisme. Menjadi mandiri berarti hidup tanpa terikat pada harapan dan tuntutan orang lain. Pikirkan betapa membebaskannya itu. Seringkali, rasa tidak percaya diri terhadap kemampuan kita sendiri membuat kita bergantung pada orang lain. Tapi, ketika kamu mengenali kekuatanmu sendiri, kamu memiliki kendali penuh atas hidupmu dan pilihan-pilihanmu. Hal ini tercermin dalam semua tindakanmu dan orang-orang di sekitarmu mulai mengagumi kemandirianmu. Misalnya, bayangkan dirimu sebagai kapal yang berlayar di laut. Jika kapal itu kuat dan kokoh, ia dapat menghadapi badai tanpa perlu bergantung pada jangkar. Itulah kemandirian. Kamu adalah kapal yang tetap teguh, tidak peduli dengan kondisi sekitarmu. Ketika kamu membangun hidupmu dengan tanganmu sendiri, hasilnya adalah sesuatu yang otentik, mencerminkan dedikasi dan ketahananmu. Menjadi mandiri berarti bebas secara emosional dan finansial. Ini bukan berarti kamu tidak membutuhkan orang lain atau merasa lebih baik dari mereka. Sebaliknya, kamu menjadi lebih selektif tentang siapa yang kamu pilih untuk berbagi perjalanan hidup. Dengan memahami nilai dirimu, kamu menetapkan batas dengan jelas dan tegas, tanpa menerima perlakuan buruk dari siapapun. Kemandirian juga berfungsi sebagai perisai terhadap manipulasi. Mereka yang mencoba meremehkan atau tidak menghargaimu akan melihat kekuatan dan rasa aman yang datang dari kenyataan bahwa kamu tidak membutuhkan mereka untuk apapun. Ini melucuti upaya manipulasi, karena kamu berada di atas permainan emosional semacam itu. Setiap kali kamu menunjukkan kemandirianmu, kamu mengirim pesan kuat ke dunia. Aku cukup. Orang-orang melihat kekuatan ini. Mereka melihat bahwa kamu tidak mudah goyah saat menghadapi kesulitan, dan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan caramu sendiri. Menjadi mandiri bukan berarti mengisolasi diri atau menolak bantuan, tetapi memiliki keyakinan bahwa jika diperlukan, kamu bisa berjalan sendiri. Rasa percaya diri ini menginspirasi dan menarik kekaguman. Mengembangkan kemandirian menguatkan dirimu dan mengubah hubunganmu dengan orang lain. Kamu menjadi contoh kekuatan dan kemandirian. Seseorang yang orang lain ingin miliki di sekitarnya. Pada akhirnya, menjadi mandiri adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa kamu kembangkan. Belajar mengenal dan mempercayai dirimu sendiri.
Sikap keempat, utamakan hal yang penting. Bayangkan kamu berada di sebuah pesta yang ramai, penuh dengan obrolan kosong dan kebisingan yang tak ada habisnya. Alih-alih mencoba berpartisipasi dalam segalanya, kamu memilih untuk berbicara hanya dengan satu atau dua orang yang benar-benar penting bagimu. Fokus ini mengubah pengalamanmu, meninggalkanmu dengan rasa koneksi dan kepuasan, bukan kelelahan. Sekarang, terapkan ini dalam hidupmu. Ketika kamu fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai menjalani hidup dengan tujuan, bukan hanya mengikuti komitmen dan harapan orang lain. Kamu menetapkan prioritasmu sendiri. Ini menciptakan kekuatan internal yang sulit digoyahkan. Bayangkan seorang pemanah yang sedang membidik sasaran. Tanpa tujuan yang jelas, setiap gerakan atau gangguan dapat membuat panah meleset. Namun, dengan target yang jelas, pemanah menyesuaikan fokusnya dan menembak dengan presisi. Begitu juga dengan hidupmu. Ketika kamu memiliki kejelasan tentang apa yang penting, kamu menjadi seperti pemanah itu. Mencapai tujuanmu dengan tegas, tidak terpengaruh oleh gangguan atau upaya orang lain untuk mengalihkanmu. Fokus pada hal yang esensial berarti belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak memberikan nilai. Ini bukan hanya tentang menolak komitmen, tetapi juga mengatakan tidak pada rasa frustrasi, kekhawatiran berlebihan, aktivitas yang menghabiskan waktumu, dan kebiasaan yang merusak kesehatan dan kesejahteraanmu. Mengatakan tidak pada pikiran negatif, pengaruh buruk, dan gangguan yang tidak perlu sangatlah penting. Hal ini membebaskan waktumu dan energimu, sambil mengirimkan pesan yang jelas bahwa kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tidak akan teralihkan oleh hal-hal sepele. Orang yang mencoba tidak menghargaimu tidak tahu cara menghadapi ini, karena kamu tidak bermain dalam permainan mereka. Fokus pada hal yang penting, membawa kedamaian batin. Ketika kamu berhenti khawatir tentang hal-hal yang sepele dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kamu merasa lebih ringan, kekhawatiranmu berkurang, dan kamu mulai melihat keindahan dalam hal-hal sederhana yang bermakna dalam hidup. Ini adalah sesuatu yang banyak orang belum pernah alami, dan inilah yang bisa membuat mereka bingung. Inilah rahasianya. Ketika kamu fokus pada hal yang esensial, kamu menjadi sumber inspirasi. Orang-orang di sekitarmu memperhatikan kejelasanmu, tekadmu. Mereka melihat bahwa kamu tidak goyah oleh hal-hal kecil, dan mulai menghargai hal itu. Mereka yang mencoba meremehkanmu menjadi tidak stabil karena mereka tidak bisa memahami bagaimana kamu tetap fokus dan tak tergoyahkan. Mulailah menjalani hidup dengan fokus ini. Prioritaskan apa yang penting dan abaikan sisanya. Ini adalah salah satu pelajaran paling kuat dari stoikisme dan dapat sepenuhnya mengubah bagaimana kamu hidup dan dipandang oleh orang lain. Sikap kelima, waktu, sumber kebijaksanaan. Bayangkan bisa mengubah setiap momen menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan waktu sebagai sekutu kita, yang bisa mengejutkan mereka yang tidak menghargaimu atau meremehkanmu. Pikirkan, alam, sebuah pohon tumbuh dengan kecepatan sendiri, tanpa tergesa-gesa, tidak peduli dengan musim atau badai. Seiring waktu, ia menjadi kuat dan tak tergoyahkan. Stoik juga melihat waktu sebagai sekutu, mengubah kesulitan menjadi kekuatan dan kesabaran menjadi kekuatan. Ketika seseorang mencoba memprovokasimu dan mendesakmu untuk bereaksi dengan cepat, ketenanganmu bisa membuat mereka bingung, sementara orang-orang di sekitarmu terburu-buru untuk menyelesaikan segalanya segera. Kamu tetap tenang. Kemampuan ini untuk menunggu, memberikan waktu yang cukup, menunjukkan kekuatan batin yang jarang ditemukan. Menggunakan waktu sebagai sekutu bukan berarti pasif atau tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, ini adalah bentuk kendali aktif. Ketika kamu memilih untuk menunggu saat yang tepat untuk bertindak, kamu menunjukkan pemahaman mendalam tentang keadaan dan keyakinan dalam kemampuanmu untuk menghadapi situasi apapun. Bayangkan situasi di mana kamu mengambil keputusan cepat tanpa banyak berpikir dan kemudian menyesalinya. Sekarang, bayangkan jika kamu menunggu lebih lama, merenungkannya lebih baik, dan membiarkan waktu menunjukkan jalan yang benar. Inilah kebijaksanaan waktu, pelajaran stoik yang mengajarkan kita pentingnya tidak bertindak impulsif, tetapi dengan refleksi,
dan pertimbangan. Mereka yang mengamatimu mungkin awalnya meremehkanmu, mengira kamu ragu atau bimbang. Tapi seiring waktu, mereka akan melihat bahwa kamu tidak bereaksi sembarangan, melainkan bertindak sesuai dengan rencana yang matang. Mengetahui bahwa waktu akan membawa peluang dan solusi baru adalah tanda kekuatan sejati. Sikap keenam, mendesak batasan yang jelas. Bayangkan kamu sedang mengemudi di jalan raya yang sibuk dengan batas kecepatan, lampu lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki. Kamu mengikuti aturan lalu lintas, menghormati batasan, dan berhenti di lampu merah untuk memastikan keselamatan semua orang. Seperti di jalan raya ini, kita perlu menetapkan batasan yang jelas dalam hidup kita, agar tetap harmonis dan seimbang. Menetapkan batasan adalah bentuk penghargaan diri, dan sangat penting agar orang lain juga menghargaimu. Ini bukan berarti mendorong orang pergi, tetapi menciptakan ruang aman di mana kamu bisa berkembang. Ketika kamu menentukan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak, kamu menyampaikan kepada dunia bahwa kamu cukup menghargai dirimu sendiri untuk melindungi kesejahteraan dan kualitas emosionalmu. Seperti di bioskop, jika tidak ada aturan untuk tenang selama film, kebisingan akan mengganggu semua orang. Dengan menetapkan aturan-aturan ini, kamu menciptakan lingkungan yang tepat bagi semua orang. Demikian pula, dengan menetapkan batasan dalam hidupmu, kamu melindungi kedamaian batin dan waktumu, yang merupakan beberapa sumber daya paling berharga yang kita miliki. Ketika kamu berani menetapkan batasan, orang mulai memperlakukanmu dengan lebih hormat. Mereka menyadari bahwa kamu menghargai waktu dan energimu yang bisa mengganggu mereka yang terbiasa melangkahi batasanmu. Karena sekarang mereka harus menyesuaikan sikap mereka. Menetapkan batasan juga memberimu rasa kendali. Kamu tidak lagi berada di bawah tekanan urgensi dan harapan orang lain. Kamu yang memutuskan di mana akan menginvestasikan waktu dan energimu, memberi kebebasan besar dan membuatmu merasa lebih kuat dan percaya diri dalam keputusanmu. Jangan berpikir bahwa menetapkan batasan adalah tindakan egois. Ingat contoh, mengemudi di jalan raya yang sibuk tanpa ada batasan atau rambu-rambu lalu lintas akan menjadi kekacauan total. Demikian juga, hidup kita tanpa batasan menjadi kacau, dan orang-orang merasa berhak atas waktu dan energi kita. Menetapkan batasan menciptakan keseimbangan dan merupakan salah satu tindakan cinta diri terbesar yang bisa kamu lakukan. Sikap ketujuh, kejujuran brutal. Mari kita bahas salah satu kebajikan paling kuat dan transformatif dalam stoikisme, kejujuran. Kejujuran bukan hanya tentang jujur, tapi juga mengadopsi kejujuran yang langsung dan terus terang, tanpa memperhalus kebenaran. Transparansi stoik ini bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk melucuti kritik dan mereka yang tidak menghargaimu. Dengan menjadi brutal dalam kejujuran, kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, menciptakan aura kepercayaan di sekitarmu. Orang tahu bahwa mereka bisa mempercayai kata-katamu, dan bahwa kamu tulus dalam niatmu, tanpa permainan atau manipulasi. Keaslianmu menjadi nyata dan tak terbantahkan. Bayangkan kamu membuat kesalahan. Insting umumnya adalah mencoba membenarkan atau mengecilkan kesalahan itu. Tapi seorang stoik menerima kebenaran, dan dengan berani berkata, "Ya, saya membuat kesalahan. Ini yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya." Bertindak seperti ini tidak hanya melucuti kritik, tetapi juga menunjukkan integritas yang mengagumkan. Orang menghormati mereka yang mengakui kesalahannya dan bekerja untuk memperbaikinya. Kejujuran yang brutal ini juga berlaku untuk pujian. Menjadi jujur tentang kelebihan orang lain, memperkuat hubunganmu dan menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan. Sikap ke-8, rasa syukur yang transformatif. Bayangkan menghadapi seseorang yang negatif, seseorang yang mencoba menjatuhkanmu dengan kritik dan penghinaan. Sekarang bayangkan, kamu merespon individu ini dengan rasa terima kasih yang tulus. Meskipun terdengar aneh dan bertolak belakang, rasa syukur bisa mengubah dinamika ini dan sepenuhnya mengejutkan mereka yang tidak menghargaimu. Ketika kamu mulai menumbuhkan rasa syukur, sesuatu yang luar biasa terjadi. Perspektifmu berubah. Kamu mulai melihat kebaikan dalam situasi dan orang-orang.
bahkan pada mereka yang tampaknya bertekad untuk tidak menghargaimu. Rasa syukur bukan hanya tanggapan, tetapi kebiasaan harian. Dengan setiap ungkapan terima kasih, kamu membangun benteng terhadap negativitas dan memperkuat kedamaian batinmu. Sikap-sikap ini adalah kekuatan besar yang diajarkan stoikisme kepada kita. Semoga kamu menikmati videonya. Jika kamu sudah menonton sampai akhir, tulis kebijaksanaan bersenjata